Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaibatul Salamiyah. Di sini saya akan mengambil hasil analisis yang disampaikan oleh dosen Pak Hanif Al-Qadri, yaitu tentang komunikasi eksternal dalam organisasi. Komunikasi eksternal dalam suatu organisasi merupakan kegiatan komunikasi antara organisasi dengan khalayak yang statusnya di luar lingkup organisasi. Dan dengan memperhatikan pendapat khalayak, mereka akan merasa memiliki keterlibatan dan akan tercipta hubungan timbal balik antara organisasi dengan khalayak. Untuk menjaga keseimbangan antara perusahaan dengan publik dibutuhkan sebuah komunikasi eksternal ataupun eksternal. Keduanya berhubungan dengan baik. Tidak bisa dimungkiri perusahaan seringkali menjaga hubungan baik dengan masyarakat ataupun perusahaan lainnya melalui berbagai cara. Hal itu biasa dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung ataupun melalui internet. Perusahaan bahkan menerapkan berbagai macam strategi untuk menerapkan komunikasi eksternal dengan baik. Dilansir dari Public Brand, komunikasi eksternal ataupun eksternal adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan organisasi ataupun perusahaan lain serta menarik perhatian publik. Tujuan dilakukannya strategi ini adalah untuk meraih keuntungan bagi perusahaan. Strategi ini lebih berfokus untuk menyampaikan value ataupun nilai dari suatu produk kepada orang lain di luar perusahaan. Seperti investor, pemegang saham, pelanggan, klien, dan lain-lainnya. Biasanya perusahaan memaksimalkan strategi ini dengan sebaik-baik mungkin. Pasalnya, selain untuk meraih keuntungan, komunikasi eksternal juga berfungsi untuk membangun citra dari perusahaan. Apabila citra perusahaan baik, tentu hal itu merupakan sebuah keuntungan bagi mereka untuk menarik perhatian dari para pelanggan. Selain itu, melalui strategi ini, perusahaan juga terkadang mendapatkan hal yang buruk yang akan membantunya atau tidak bisa membantu dalam suatu produk tersebut. Lebih dari itu, ada beberapa alasan yang dapat menguntungkan perusahaan kenapa strategi ini harus diterapkan dengan maksimal. Yang pertama yaitu adalah membentuk persepsi publik. Selain strategi penjualan, persepsi dari publik juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan penjualan produk. Ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik terhadap sebuah brand, mereka tidak akan segan-segan untuk membelinya, bahkan merekomendasikannya kepada orang terdekat. Nah, menurut Busin, komunikasi eksternal adalah salah satu cara yang tepat untuk membentuk citra perusahaan kepada komunitas. Dan yang kedua yaitu adalah menjangkau pelanggan baru. Alasan lainnya kenapa komunikasi eksternal penting adalah dapat menjangkau pelanggan baru. Seperti yang kita ketahui, di era yang sudah modern, semua dapat dilakukan melalui internet. Nah, dalam melakukan strategi ini, kamu bisa menggunakan media sosial untuk berkomunikasi kepada pelanggan melalui komentar. Adapun jenis-jenis komunikasi eksternal dalam organisasi adalah yang pertama website. Website seringkali identik dengan medium untuk mempromosikan suatu produk, akan tetapi di balik itu website dapat dijadikan sebagai medium untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Terlepas dari semua itu, website juga memiliki peluang untuk masuk dari halaman teratas. Yang kedua yaitu adalah live event. Live event seminar ataupun konferensi untuk perusahaan merupakan salah satu
cara yang tepat untuk membangun komunikasi eksternal. Sebab dalam sebuah konferensi pastinya kamu akan dilihat oleh berbagai macam kalangan, mulai dari pengusaha, investor, hingga pelangganan. Nah, di situ kamu dapat membangun citra perusahaan dengan baik serta mengajak mereka semua untuk mengenal lebih dalam barang brand. Dengan begitu, organisasi dapat mengevaluasi kinerjanya dan melibatkan bagaimana penilaian khalayak terhadap keberadaan organisasi tersebut. Karena pada dasarnya organisasi dibentuk agar dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada lingkungan dan dengan memperhatikan pendapat khalayak. Mereka akan merasa memiliki keterlibatan dan akan menciptakan hubungan timbal balik antara organisasi dengan khalayak. Selain sebagai hubungan timbal balik, peran komunikasi dalam organisasi yaitu untuk mengendalikan dan memantau organisasi agar tetap berada sesuai jalur dan tujuan awal. Nah, dan adapun contoh dari komunikasi eksternal yaitu adalah majalah. Majalah merupakan salah satu media cetak yang dapat memuat tulisan maupun gambar. Dalam suatu organisasi, peran media massa yaitu untuk mempromosikan organisasi kepada khalayak sehingga mereka lebih mengenal organisasi tersebut. Kolom-kolom majalah dapat diisi dengan rubrik yang bermacam-macam, misalnya visi misi organisasi, rencana kegiatan organisasi, dan mencapaikan organisasi. Ada beberapa kelebihan majalah sebagai komunikasi eksternal suatu organisasi, yaitu lebih menarik, tahan lama, dan isinya bisa dibuat lebih detail dan lengkap. Namun kekurangannya, organisasi harus memiliki dana yang cukup untuk mencetak majalah secara berkala. Nah, yang kedua yaitu adalah pidato. Pidato merupakan komunikasi suatu arah yang dilakukan secara langsung ataupun tatap muka. Dengan berpidato, khalayak akan merasakan lebih dekat dengan tokoh dalam organisasi. Selain itu, pidato dapat memberikan kesan yang penting apabila pidato dilakukan dengan baik. Biasanya pidato itu disampaikan oleh ketua ataupun wakil dalam organisasi. Fungsinya yaitu untuk memberikan gambaran keseluruhan mengenai suatu organisasi ataupun suatu kegiatan dalam organisasi. Dan yang ketiga yaitu adalah brosur. Brosur merupakan media komunikasi modern yang sifatnya sederhana dan jelas tujuannya. Isi dari brosur biasanya langsung menjuruskan ke suatu masalah sehingga khalayak dapat memahami isi secara umum dalam sekali baca. Brosur ini biasanya dibagikan di tempat-tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat banyak. Nah, yang selanjutnya itu adalah poster. Agar poster memberikan hasil yang maksimal, maka dibutuhkan kemampuan untuk membuat poster yang menarik dan mampu mengundang khalayak untuk memahami maksud dan isi dari poster tersebut. Poster adalah media komunikasi yang berisi gambar sehingga dalam suatu organisasi itu bisa berjalan dengan lancar. Apabila poster tidak dapat menarik perhatian, maka suatu yang dilaksanakan tidak akan berjuai dengan apa yang direncanakan. Selanjutnya itu adalah bakti sosial. Selain untuk meningkatkan rasa kepedulian, bakti sosial juga dapat mendekatkan kita dengan masyarakat sekitar. Dalam organisasi tertentu yang banyak melibatkan masyarakat, perlu untuk sesekali ikut aktif dalam kegiatan bakti sosial untuk merapatkan kekerabatan antara masyarakat dengan anggota organisasi. Selanjutnya yaitu adalah pameran. Pameran adalah kegiatan untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan melalui karya seni. Dengan pameran diharapkan bahwa ide tersebut dapat dilihat oleh masyarakat dan diapresiasikan. Biasanya pameran dilakukan di tempat yang sudah dijangkau oleh masyarakat sehingga banyak pengunjung yang akan datang. Manfaat komunikasi eksternal pastinya selain untuk meraih keuntungan,
Komunikasi eksternal juga berfungsi untuk membangun citra dari perusahaan. Apabila citra perusahaan baik, tentu hal itu merupakan sebuah keuntungan bagi mereka untuk menarik perhatian dari para pelanggan. Jadi, komunikasi eksternal itu yaitu organisasi merupakan kegiatan komunikasi antara organisasi dengan khalayak yang statusnya di luar lingkup organisasi. Dan dengan memperhatikan pendapat khalayak, mereka akan merasakan memiliki keterlibatan dan akan tercipta hubungan timbal balik antara organisasi dengan khalayak. Sekian hasil analisis saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.